Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desi Ramasya Fitri akan membahas sebuah artikel yang berjudul Kesusastraan Amir Hamzah dan Gagasan Kebangsaan dalam karyanya. Dalam video presentasi kali ini akan beranggotakan 3 orang, yaitu Ladisa Famela Sunardi, Rahmat Nofriyadi, dan Desi Ramasya Fitri. Pada tahun 1933, didirikannya Sastra Angkatan Pujangga Baru, dan pelopor dari Angkatan Pujangga Baru mempunyai tekad bahwa bahasa dan kesusastraan Indonesia harus dibuat maju, berkembang, dan membawakan ciri keindonesiaan yang lebih merdeka, dinamis, dan intelektual. Para pelopor Pujangga Baru diantaranya adalah Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Ahmad Pin. Lalu diperkuat oleh Sanusi Pin, Y.E. Tatengkeng, Asmara Hadi, Selasih, dan Fatimah H. Delais. Ketika tokoh yang disebut terdahulu itu memiliki konsepsi-konsepsi yang ditujukan bagi pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Dalam presentasi kali ini akan membahas salah satu pelopor dari Angkatan Pujangga Baru, yaitu Tengku Amir Hamzah. Amir Hamzah merupakan seorang pujangga religius Islam yang terkenal dengan sebutan Raja Penyair Pujangga Baru. Ia sangat dipengaruhi agama Islam serta adat istiadat Melayu. Presentasi kali ini akan membahas dua pokok permasalahan, yaitu kesusastraan Amir Hamzah dan karya-karyanya, dan gagasan kebangsaan Amir Hamzah dalam karyanya. Pertama, kesusastraan Amir Hamzah dan karya-karyanya. Dalam kesusastraan Amir Hamzah mampu menghasilkan dan mewariskan karya-karyanya sebanyak 160 karya tulis, yakni 50 saja asli, 77 saja terjemahan, 18 prosa liris, 1 prosa liris terjemahan, 13 prosa, dan 1 prosa terjemahan. Karya-karya sastra Amir Hamzah lebih bersifat universal dalam hal memberikan pencerahan untuk manusia. Dalam konteks budaya, karya-karya Amir Hamzah tidak dikomunikasikan secara lugas dan tegas, justru cenderung secara tersembunyi atau implisit. Dalam memahami karya-karya Amir Hamzah, banyak menceritakan pengalaman hidupnya dalam hal takdir, asmara, pendidikan, kondisi sosial, budaya, dan lain-lain. Terdapat 2 kumpulan saja yang terkenal. Kumpulan ini dituangkan dalam bentuk puisi yang berjudul Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Kebanyakan, isi sajak-sajak yang diciptakan Amir Hamzah itu bernada kerinduan, penuh dengan ratap kesedihan yang menimbulkan rasa sunyi, pasrah diri. Hal ini dikarenakan Amir Hamzah mendapatkan didikan agama Islam dan Amir hanya pasrah diri kepada Allah. Amir juga berusaha menemukan kedamaian dari Allah setelah mengalami berbagai pergulatan dan perjuangan batin. Seperti halnya dalam kumpulan sajak Nyanyi Sunyi, yang mengisahkan keputusasaan yang melampaui batas kesepian dan kebimbangan, menguji keraguan dan kewaswasannya sendiri, dan akhirnya dapat menemukan sebuah kedamaian dari Tuhan yang disebutkan, "Kaulah kandil kermelap, pelita jendela di malam yang gelap, melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu, padamu jua, nyanyi sunyi." Dalam kumpulan sajak Amir Hamzah, juga terdapat sebuah perasaan Amir Hamzah yang berusaha menerangkan sebuah kronologi kejadian dari permasalahan yang dihadapinya, seperti munculnya rasa rindu kepada bekas kekasih yang telah lama dilupakannya. Perasaan itu diluapkan dalam sajak sebagai berikut. Kau ganggu hati yang reda, kau kacau air yang tenang, kau jagakan Dewi Asmara, kau biarkan air lina. Kama Dewi, buah rindu. Terdapat keunggulan dari 2 kumpulan sajak Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu, yaitu pada sajak dalam Nyanyi Sunyi lebih berfokus pada tema-tema yang berkaitan dengan agama, ketuhanan, dan sufisme, yang pengangkatan tema ini berfungsi sebagai sarana pelarian atas kepahitan hidup yang dirasakan penyair. Pada kumpulan sajak Buah Rindu lebih berfokus pada aliran romantik yang bertema pada cinta, pelarian, dan kerinduan. Terdapat karya sastra Amir Hamzah yang berjudul Hikayat Amir Hamzah. Ini merupakan kesusastraan yang ditulis dalam bentuk prosa dan disalin dalam banyak naskah. Hikayat Amir Hamzah menjadi salah satu karya sastra Melayu yang sudah diciptakan pada abad ke-15. Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Iskandar Zulkarnain, dan Hikayat Sri Rama merupakan 3 teks Melayu yang tertua.
Judul teks ini lebih mengarah pada pembaca untuk memfokuskan harapan kepada Amir Hamzah sebagai unsur sentral. Hikayat Amir Hamzah lebih berfokus pada biografi, peristiwa dari kelahiran para tokoh sebagai pendamping dan lawan, dan cerita sahabat karib Amir Hamzah yaitu Umar Umayyah hingga kematiannya dan peristiwa sesudahnya. Penyusunan hikayat Amir Hamzah ini diperkirakan pernah menceritakan Syahi Mardan yang dinyatakan bahwa sebagian sifat kepahlawanannya Amir Hamzah itu seperti Syahi Mardan. Kesusastraan Melayu yang terdapat dalam cerita Syahi Mardan ini menjadi salah satu karya sastra yang tergolong dalam kesusastraan zaman peralihan dari Hindu ke Islam. Kedua, gagasan kebangsaan Amir Hamzah dalam karyanya. Amir Hamzah juga merupakan seorang tokoh nasionalis yang rajin dalam memperjuangkan kemerdekaannya melalui tulisan-tulisan dan mengintegrasi masyarakat agar memiliki jiwa nasionalisme. Gagasan besar Amir Hamzah yaitu memberikan nilai-nilai integrasi kepada bangsa. Hal ini diutamakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Amir Hamzah juga menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan penggunaan istilah bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa utama dalam mengekspresikan sebuah gagasan-gagasan kebudayaan dan berbagai puisinya. Gagasan-gagasan Amir Hamzah dapat mencakup dari beberapa hal, yaitu pertama, gagasan mengenai pembentukan Indonesia Merdeka. Kedua, menuju dan mengisi Indonesia Merdeka tentunya perlu mencari dan menentukan integrasi, serta hal ini membuat Amir Hamzah menjadi pelopor gagasan persatuan Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, pembentukan kebudayaan Indonesia yang tampak baru. Amir Hamzah dapat mengutarakan suaranya mengenai rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia melalui salah satu sajak dari kumpulan sajak Buah Rindu sebagai berikut. Ke bawah paduka Indonesia Raya, ke bawah lebu Ibu Ratu, ke bawah kaki Sendari Dewi. Dari jiwa nasionalismenya, Amir Hamzah mampu menciptakan karya-karya sastranya dan menjadi salah satu penggagas gerakan kesadaran kebangsaan Indonesia. Terdapat jejak kesadaran nasional dari Amir Hamzah yang tergerak dalam sebuah sajaknya yang berjudul Hang Tuah. Balada Hang Tuah dapat dijumpai dalam kumpulan sajak Buah Rindu dan menjadi salah satu karya terbaik Amir Hamzah. Diterbitkan oleh Pustaka Rakyat pada 1959. Amir Hamzah mengeksplorasikan imajinasi dari kisah Hang Tuah mengenai kepahlawanan dan kesetiaan Hang Tuah terhadap Sultan Malaka dari awal hingga akhir cerita. Dalam balada Hang Tuah, Amir Hamzah dapat memadukan unsur tradisional seperti halnya dalam kosakata arkais dengan irima, majas, kiasan yang kenal dan roh dalam kemelayuannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.